Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Agustina Manit dengan NIM 010724. Pada pagi hari ini saya akan membuat presentasi tugas akhir sejarah gereja umum yang dibimbing oleh Dr. Hotma Donariana, yang dimana saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan gereja yang ada di dunia. Gereja mulai timbul di Kekaisaran Romawi yang ada di mana Roma menggunakan satu bahasa pergaulan, yaitu bahasa Yunani atau bahasa Koine. Hal itulah yang membuat perkembangan gereja sangat pesat. Jika dalam batinia mereka belum bersatu dalam perkembangan gereja karena masih dalam kebudayaan yang tinggi secara rohani dan agama yang beragama karena adat istiadat sendiri. Oleh sebab itulah agama resmi Yunani dan Romawi kurang dalam perkembangan rohani mereka, sehingga mereka mempelajari agama dari timur karena mereka menjanjikan kelepasan dari kesukaran di dunia baik dalam tubuh dan jiwa, dan juga keamanan dan perlindungan yang menyenangkan hati. Dengan cara bertarak, menahan diri, dan mematikan hawa nafsu daging dan mengambil bermacam tahbisan atau upacara rahasia. Agama ini mengajarkan sesuatu yang sementara, yang didasarkan pada keterbatasan sesuatu yang lain. Walaupun agama membawa manusia kepada keselamatan dengan jalan yang berbeda, tetapi hal ini sama saja dikatakan dengan pencampur adukan agama yang dapat disebut sinkretisme. Maka jenis agama ini juga dapat disebutkan dengan panteisme dan dualisme, karena mereka sangat bertentangan dengan Alkitab dan ajaran gereja Kristen yang membuat kemerosotan hidup dan teologi gereja sepanjang abad. Ibadah kepada kaisar sangat penting dalam kehidupan agama, karena ajaran ini timbul dari pandangan umum di timur yang menganggap bahwa kaisar mengandung khasiat yang dapat mengatasi dunia secara alamiah dan dianggap sebagai anak ilah dan Tuhan. Maka sejak gereja masuk zaman Helenisme, ada beberapa golongan ahli filsafat dari Yunani, Italia, dan negeri lainnya, yang dimana mereka ingin mengajarkan supaya dapat mencapai kebahagiaan dan kesenangan secara batinia yang diimpikan dengan usaha perbuatan baik. Maka pada abad kedua, filsafat yang bernama Plato mengajarkan pandangan yang mempengaruhi hidup rohani banyak orang. Maka filsafat Plato ini bersifat moralitis dan dualisme panteisme. Pada masa kelahiran gereja, Palestina takluk pada pemerintahan Romawi. Kaum Yahudi diberi hak untuk menyembah Allah menurut hukum Tauratnya, dan di pusat ibadahnya ada di sinagoge. Kaum Yahudi berharap pada kedatangan Kristus yang dapat membebaskan mereka dari tangan orang kafir, dan supaya orang kafir dapat dihakimi. Tetapi hal tersebut timbul pertanyaan, sehingga ada golongan Farisi yang berusaha dengan secermat mungkin untuk mengajarkan bahwa perbuatan baik dapat membawa manusia ke surga. Tetapi hal tersebut bukan secara lahiriah, tetapi batiniah, yang penuh dengan sikap congkak dan munafik, karena mereka benci kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada sesudah pembuangan di Babel, kaum Yahudi hidup berserakan. Mereka sungguh berserak, tetapi masih mempertahankan agama mereka, masih beribadah di sinagoge dan merayakan perayaan di Bait Allah 1 tahun sekali. Pengaruh dari Yahudi, banyak orang kafir menyebut pekabaran Injil, dan Rasul menjadi orang perantara di gereja untuk masuk dunia Yunani dan Romawi. Philo, seorang filsuf Yahudi yang berusaha untuk menyesuaikan ajaran perjanjian lama dengan filsafat Yunani dari Plato dan Stoa. Tetapi metode Philo berpengaruh di sejarah gereja karena ditiru oleh para pemimpin Kristen dan mencoba membela agama dengan mencocokkan ajaran Injil dengan filsafat kafir. Kelahiran gereja ada pada turunnya Roh Kudus pada pesta Pentakosta, yang dimana murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan berani bersaksi tentang karunia Tuhan pada dunia, sehingga orang menyambut Injil dan percaya kepada Yesus Kristus, dan terbentuklah jemaat kecil. Ada yang berkata bahwa jemaat mula-mula bersifat komunis yang berhubungan dengan harta benda, tetapi itu tidak pernah ada.
Maka pada saat itu orang Kristen diberi Tuhan karunia berbahasa roh yang tidak dapat diartikan, yang berguna untuk mengadakan mujizat, bernubuat, dan menyembuhkan orang sakit. Mula-mula orang Kristen tidak sadar akan panggilan terhadap dunia, maka Tuhan mencelikan mata mereka untuk melihat tugas dan menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Tetapi ada perselisihan di antara jemaat muda dan orang kafir di Yerusalem karena tidak setuju bahwa orang kafir tidak perlu disunat dan memenuhi tuntunan dari Taurat. Maka jemaat di Yerusalem semakin surut dan anggota sedikit dibanding dengan gereja di luar negeri. Orang Kristen asal Yahudi memberontak dan pergi meninggalkan kota itu. Pada masa sesudah rasul-rasul, ada perubahan besar yang begitu cepat berkembang dalam gereja Kristen muda, baik secara lahiriah dan batiniah. Pusat gereja Kristen pada saat itu ada di sebelah timur Laut Tengah. Perkembangan pesat terjadi karena saksi dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada saat itu gereja masih kecil dan hina, tetapi mereka sadar bahwa mereka mempunyai kedudukan tinggi. Jemaat Kristen tidak memandang pada kelompok, tetapi dalam persekutuan Kristen yang luas dan am. Gereja menganggap dirinya tujuan ciptaan Allah, Allah Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Maka secara batiniah ada perubahan dalam perubahan kaum Kristen mula-mula yang sungguh menaati kedatangan Tuhan Yesus kembali, yang dimana disangka cepat akan segera datang. Itulah sebabnya gereja ini disusun lebih teratur dan kukuh. Mulanya pemimpin gereja dimanfaatkan pada rasul, pengajar, dan nabi yang dihormati dan diakui kekuasaannya oleh jemaat karena karunia yang begitu luar biasa dan terikat pada satu jemaat. Tetapi ada penatua di tiap jemaat yang memberi tugas untuk mengamati jemaat. Maka dalam perjanjian baru, orang yang percaya dalam iman untuk menghadap Allah harus melalui pelantaran Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, hari Sabtu Minggu. Disitulah berkumpul orang Kristen dan mengadakan perjamuan bersama. Namun pada saat itu tata acara kebaktian tidak teratur, yang dimana jemaat berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan pembacaan dan penjelasan Alkitab yang mengakibatkan kekacauan. Tetapi lambat laun tata acara kebaktian atau liturgi tersusun rapi, yaitu doa, nyanyi, pembacaan firman Tuhan, dan khotbah, dan jemaat makan bersama dengan sajian yang menurut kesanggupan masing-masing. Tetapi perjamuan itu disalahpahamkan. Mereka beranggapan bahwa dalam roti dan air anggur ada Kristus di dalamnya dan mengartikan dengan secara realistis dan magis. Maka hubungan dengan makanan bersama itu sudah diberhentikan pada abad kedua. Pokok utama Injil tidak dipahami oleh kebanyakan orang, yang dimana jemaat Kristen tetap percaya kepada Allah yang dapat memberi keselamatan. Tetapi anugerah Tuhan bukan juga yang terpenting, tetapi perbuatan dan usaha manusia dalam mencapai kebenaran. Jemaat juga mulai membedakan amal dan dosa karena itu sangat yang penting. Dahulu orang Kristen dianggap sebagai mazhab Yahudi, dan tetapi lama-kelamaan pemerintah Romawi sadar bahwa mereka adalah sebuah agama baru, dan mereka sadar juga bahwasanya mereka sangat berbahaya bagi Romawi, karena itulah mereka menyebut orang Kristen sebagai orang yang tidak berdewa. Orang Kristen dahulu dianggap sebagai pembunuh dan memakan daging anak kecil karena kesalahpahaman dalam sebuah ayat dari Alkitab, dari Yohanes 6 ayat 53, di mana tentang percabulan ataupun cium persaudaraan, dan juga orang Kristen dianggap orang yang sangat berbeda pada umumnya oleh masyarakat sekitarnya. Pada tahun 64 di Roma terjadi kebakaran yang besar di ibu kota, yang dimana itu perbuatan Kaisar Nero. Tetapi masyarakat beranggapan bahwasannya itu semua karena orang Kristen yang menyebabkan kebakaran itu. Maka penganiayaan, pembunuhan, pembantaian terhadap orang Kristen dilakukan oleh orang Romawi, sehingga banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Orang yang mati syahid atau saksi adalah
tanda dari orang Kristen yang mempunyai keberanian dalam iman orang yang percaya. Seperti Polikarpus, uskup dari Smyrna yang mati syahid atau bersaksi karena imannya yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang mati syahid itu orang yang tidak takut terhadap kematian, tetapi mereka bergembira karena mereka dianiaya gara-gara mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka disebut dengan martir. Ada seorang filsafat yang bernama Celsus, dia mengemukakan bermacam tuduhan terhadap pengikut Yesus dan para penginjil, yang dimana dia menyatakan bahwa tidak mungkin Allah mau menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus, tetapi semuanya dibantah oleh Origenes. Perkembangan ini, gereja pada sesudah rasul-rasul mengalami perubahan yang besar di gereja Kristen yang muda secara batinia dan lahiriah. Tetapi mula-mula pemimpin gereja diamanatkan pada rasul, pengajar, dan nabi untuk memberitakan Injil. Tetapi kebaktian yang diadakan tidak sempurna pada saat itu, sehingga lambat laun gereja memakai liturgi yang lengkap dengan berdoa, bernyanyi, pembacaan firman Tuhan, dan khotbah, dan makan bersama sesuai kesanggupan masing-masing yang dianggap sebagai perjamuan Tuhan. Tetapi hal tersebut disalahpahamkan oleh mereka. Mereka menganggap bahwa dalam roti dan anggur ada Kristus di dalam dan diartikan sebagai magis dan realitis. Tetapi perayaan itu tidak ada lagi diadakan sejak abad ketiga. Wujud gnostik ini merupakan salah satu sinkretisme yang dualisme panteisme yang berusaha menggabungkan filsafat barat dengan agama timur. Mereka bersemangat untuk masuk ke gereja. Hikayat berisikan ajaran yang mudah dimengerti tetapi tidak digemari. Maka mereka menafsirkan Injil secara alegoris, tetapi Paulus dan Yohanes mengingatkan mereka supaya jangan tertipu pada ajaran sesat yang membanggakan diri atau menyangkal Kristus. Tetapi gereja sadar bahwa ajaran mereka yang menyimpang dari Alkitab, maka gereja menangkis serangan gnostik dengan senjata yang menggabungkan kanon dari Alkitab Perjanjian Baru dan disahkan dari Perjanjian Lama dan perjamuan dan pengakuan iman dan juga jabatan uskup. Serangan kedua dalam sejarah gereja ada pada ajaran Marcion yang mengajarkan dasar ajaran Paulus sungguh bahwa Marcion berjasa kepada gereja karena menekankan pembenaran iman. Nah, sebenarnya dia kurang mengerti ajaran teologi Paulus, karena Paulus Allah dalam perjanjian lama memberi Taurat yang sama dengan perjanjian baru, yang mengurangi akan rahmatnya dalam Yesus Kristus, yang memisahkan keduanya dan merusak Injil. Perusakan ini secara terang-terangan dilakukan oleh Marcion terhadap Alkitab, karena perjanjian lama ditolak mentah-mentah sama seperti gnostik. Maka gereja Katolik belajar dari Marcion mengenai beberapa hal yang penting. Ajaran yang ketiga ialah monoteisme yang sama mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Alkitab dan pembinaan yang salah terhadap dalam sejarah gereja. Sekian dari saya penjelasan tentang sejarah gereja umum pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih.